Aksi demonstrasi yang dilakukan kemarin itu merupakan sebuah peristiwa yang berkumpulnya banyak orang. Ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan, yang sebagian besar kita bisa lihat di media tidak hanya mengabaikan jarak fisik atau tidak melakukan physical distancing, tapi juga sebagian juga tidak menggunakan masker dengan baik gitu. Kemudian juga ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang menyampaikan pendapat dengan seruan, nyanyian, teriakan dari beberapa peserta demonstrasi tersebut juga berpotensi mengeluarkan droplet yang akan bisa menularkan virus tersebut. Nah, pada saat kemudian salah satu di antara mereka peserta itu ada yang sudah memang positif, ya tentunya dengan status OTG atau asymptomatic carrier, maka ini bisa menjadi sebuah proses transmisi atau penularan daripada COVID. Ditambah juga banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah yang berbeda, yang jika terinfeksi mereka juga akhirnya dapat menyebarkan virus itu pada saat kembali ke komunitasnya, baik itu di masyarakat di tempat tinggal atau bahkan di keluarga. Apalagi di dalam keluarga itu ada yang mempunyai resiko, apakah itu orang tua ya di atas 60 tahun atau anak-anak, yang itu akhirnya menjadi sumber penularan juga di keluarga. Tentunya kami juga tidak melihat dalam konteks tentang apa yang disampaikan atau isi daripada penyampaian, karena itu bukan tugas kami ya. Tapi pada saat kita bicara dari aspek medis atau aspek kesehatan, maka ini perlu kita sampaikan secara saintifik ya. Berdasarkan referensi-referensi yang ada, kita tahu bahwa dengan menjaga jarak, physical distancing itu bisa mereduksi atau menurunkan transmisi penularan bisa sampai 78%. Semakin bertambah jaraknya, akhirnya juga semakin persentasenya semakin tinggi untuk bisa menurunkan risiko penularan. Memakai masker juga bisa menurunkan penularan sekitar 85%. Demikian juga dengan memakai penutup kepala atau penutup mata ya, Google, yang itu juga bisa menurunkan hingga sampai 82%. Nah, kondisi inilah yang kemudian pada saat itu ada sebuah aktivitas-aktivitas yang tidak bisa menjalankan protokol tadi, maka itu akan menjadi sumber penularan ya, menjadi satu bagian transmisi penularan. Apalagi di saat ada satu atau beberapa yang juga sudah OTG, maka ini bisa menjadi penularan kepada satu kelompok yang pada saat itu berinteraksi. Dan tentunya ini tidak bisa kita lihat saat ini. Kalaupun saat ini mungkin ada beberapa yang didapatkan dengan rapidnya itu reaktif, tentunya bisa ada juga faktor yang sebelumnya atau sebelum mengikuti aksi, sehingga itu menjadi sumber penularan juga yang akan menularkan kepada yang ada di sekitarnya atau yang ada di dekat para peserta aksi ini. Kemudian kita bisa melihatnya kapan? Ya, kita bisa melihatnya 1-2 minggu ke depan. Artinya bukan tidak mungkin dalam 1-2 minggu ke depan angka positif rate itu akan meningkat, angka eskalasi pasien yang sakit juga akan meningkat, yang ini tentunya akan membawa atau memberikan beban kepada para petugas kesehatan, baik itu di fasilitas kesehatan yang merawat atau juga bagi petugas kesehatan yang melakukan tracing, karena menjadi kesulitan tersendiri bagi para petugas kesehatan pada saat melakukan tracing dari peserta aksi yang kita juga tidak tahu gitu. Apakah atau mereka dari mana, atau kemudian mereka kembali ke daerahnya di mana gitu. Sehingga yang bisa kami sampaikan tentunya bagi para peserta aksi, apabila ada keluhan-keluhan, apabila ada gejala, segera melapor untuk kemudian mendapatkan penanganan dengan baik, dan juga melapor untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tracing dari sumber-sumber informasi yang kita dapatkan dari mereka yang pada saat kemudian melaporkan kepada
para tenaga kesehatan di wilayah atau di daerahnya masing-masing gitu. Dan tentunya sekali lagi apa yang kita sampaikan ini dalam konteks saintifik atau ilmiah di bidang kesehatan, di bidang kedokteran. Kita tidak masuk di dalam satu konten apa yang disampaikan, tapi kita hanya bicara terkait dengan masalah di bidang kesehatan yang ini akan bisa berpotensi menjadi klaster-klaster baru yang akan meningkatkan angka penularan daripada COVID-19 ini di Indonesia. Ya, tentunya bukan tugas kami sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menilai mengapa orang-orang tersebut terlibat di dalam sebuah aksi atau demonstrasi gitu. Nah, kami menjelaskan dari sudut pandang kesehatan, sudut pandang saintifik ilmiah, dan berdasarkan referensi-referensi ilmiah yang kita dapatkan. Protokol-protokol kesehatan itu bisa menurunkan laju transmisi penularan seperti yang ada di dalam bukti-bukti ilmiah tersebut. Dengan adanya physical distancing atau menjaga jarak bisa menurunkan hingga 78%. Bahkan kalau semakin jauh jaraknya atau lebih dari 1 meter hingga 2 meter, maka itu juga akhirnya prosentasenya juga semakin tinggi untuk bisa menurunkan risiko penularan. Begitu pula juga dengan memakai masker akan bisa menurunkan hingga 85%. Memakai Google atau penutup atau barrier untuk mata juga bisa menurunkan hingga 82%. Artinya pada saat kemudian ada aktivitas-aktivitas yang tidak bisa atau tidak melakukan protokol dengan baik, maka itu akan bisa menjadi satu resiko untuk menjadi sumber penularan. Dan ini tentunya kita bisa lihat kemarin ya, dan ini menjadi kekhawatiran dari kami para tenaga kesehatan, hal yang membuat satu peristiwa terutama sebuah aksi demonstrasi tersebut dengan berkumpulnya ya, beberapa orang bahkan sampai ribuan orang, maka ini mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada aktivitas lain gitu. Nah, kekhawatiran kami tentunya sebagai tenaga kesehatan bukan tidak mungkin ini akan bisa terjadi dalam waktu 1-2 minggu ke depan akan terjadi lonjakan, baik itu lonjakan angka positif rate-nya ya, angka yang positif, ataupun lonjakan eskalasi pasien yang sakit ya. Yang mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi ini sebuah potensi resiko yang harus kita waspadai. Dan sekali lagi ini akan bisa menjadi beban bagi para tenaga kesehatan, bagi fasilitas kesehatan ya, yang saat ini juga sudah merasakan bahwa adanya peningkatan kasus yang terjadi, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan upaya-upaya antisipasi. Salah satunya adalah upaya antisipasi untuk melakukan tracing yang secara aktif dari para peserta aksi. Apabila ada kondisi-kondisi atau gejala-gejala COVID itu muncul pada diri mereka, untuk segera melaporkan kepada petugas kesehatan, segera mendapatkan penanganan kesehatan di pelayanan-pelayanan kesehatan di wilayah atau daerahnya masing-masing gitu. Dan sekali lagi apa yang kami sampaikan ini adalah dari sudut pandang kesehatan, dan kami pun berharap ya tidak ada sebuah kondisi-kondisi atau sebuah kebijakan-kebijakan yang berpotensi untuk menimbulkan reaksi sehingga muncul ada sebuah aksi-aksi yang ini sekali lagi akan menjadi klaster-klaster baru, menjadi sumber penularan yang akan meningkatkan kasus COVID di Indonesia. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa kepada masyarakat, kita belum selesai dengan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita masih dihadapkan dengan sebuah ancaman dari pandemi COVID-19 ini. Maka upaya-upaya bersama ini menjadi penting, terutama para masyarakat untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan itu menjadi sebuah perilaku yang harus dilakukan dalam setiap aktivitasnya. Sehingga kita mempunyai kultur budaya baru di dalam
kesehatan, terutama budaya untuk memakai masker, budaya untuk senantiasa menjaga jarak dan mengurangi berkerumun, dan budaya untuk mencuci tangan dalam upaya untuk kita bisa segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini di Indonesia.